Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya, Dani Kribo. Dan seperti yang kalian lihat di judul ya, hari ini kita ada Lepertek PurePlay Z5. Jadi kita kan udah pernah tuh nge-review yang Z3 dan juga yang Z7. Kalau ini nih bisa dibilang di tengah-tengah nih, Z5. Tapi yang ini udah punya ANC atau Active Noise Cancelling. Jadi bakal worth it nggak nih? Kita lihat aja. Nah, kalau untuk harganya Lepertek PurePlay Z5 ini itu di 2.100.000 di toko CSI Zone. Nah, buat kalian nih yang lagi nyari produk audio portable yang berkualitas. Kebetulan banget nih di CSI Zone untuk bulan Juli ini lagi banyak promo menarik. Dan ini berlaku di semua marketplace ya. Namanya Juli Party CSI Zone. Selain diskon produk hingga 65%, kamu bisa dapat extra cashback dan diskon untuk pembelian minimal 700.000. Dan juga diskon atau cashback 7% hingga 20.000 untuk pembelian minimal 70.000. Buruan, langsung aja cek linknya di deskripsi. Sayang kan kalau kelewatan? Tapi nggak sampai di situ aja. Kita juga sedang mengadakan giveaway Bongkar Bro X CSI Zone. Bakal ada 5 hadiahnya nih. Yang pertama, Lepertek PurePlay Z5. Terus ada Moondrop Neko Cake. Dan 3 souvenir berkualitas dari CSI Zone. Caranya gimana nih biar bisa ikutan dan menang hadiahnya? Simpel kok, kalian tinggal bikin Instagram Reels, yaitu video di bawah 1 menit. Alasan kenapa kalian pengen Lepertek PurePlay Z5. Dan jangan lupa ya, kalian harus follow Instagramnya Bongkar Bro dan CSI Zone juga. Kalau untuk jangka waktunya sendiri, itu 2 minggu ya. Dimulai dari hari pada saat video ini tayang. Tapi jangan lupa ya, video ini kan tentang Lepertek PurePlay Z5. Jadi akan lebih bagus kalau kalian juga mengangkat fitur-fitur dari PurePlay Z5-nya. Ya contoh nih, misalkan kalau saya pengen Lepertek PurePlay Z5 biar kalau lagi di kantor, lagi kerja gitu, saya bisa pakai dan aktifkan ANC, jadi nggak keganggu sama suara sekitar, apalagi suara si bos yang marah-marah. Ya tapi itu contoh aja ya. Nah, fitur-fitur apa nih yang ada di PurePlay Z5 emangnya? Lanjut aja nonton videonya sampai selesai. Lepertek PurePlay Z5 dengan boxnya ini kerasa sih ada unboxing experience gitu, jadi nggak simple, dan ketika kalian buka langsung ada tulisan thank you. Nah, kalau dalam boxnya sendiri yang pasti dapat case-nya, terus sepasang earbuds-nya. Kalau untuk nge-charge-nya kabel USB A ke tipe C. Nah, kalau untuk ear tips-nya nih, kalian total itu dapat sampai 10 pasang. Dan bukan cuma beda ukuran doang ya, jadi ada yang beda fungsi juga dan sampai beda bahannya. Jadi yang pertama ada Pure Power. Jadi ear tips ini dia tuh tebal dan dia tuh untuk lebih mendapatkan powerful sound. Dan dia berbahan silikon. Sama juga nih seperti yang Pure Space. Cuman kalau yang ini silikonnya itu lebih tipis. Dan kalau yang ini biar kerasa lebih lega. Dan yang terakhir ada Pure Comfort. Ini bahannya dari foam. Dan kalau pakai ini tuh biar lebih nyaman dan juga untuk suaranya itu lebih smooth. Ya yang pasti balik lagi ke selera kita masing-masing ya. Contohnya kalau saya pribadi, saya kurang seneng kalau pakai yang foam. Jadi saya biasanya pakai yang silikon. Ya nggak ketinggalan ya. Dalam boxnya yang pasti ada juga manual serta garansinya. Oke, ini dia barangnya, Lepertek PurePlay Z5. Langsung kelihatan ya, dia agak tebal gini. Tapi dia nggak lebar, masih cukup enak kok ketika digenggam seperti ini. Dan dia masih cukup portable kok, jadi kalau kalian masuk kantong, masih pouch gitu, masih bisa. Walaupun memang kerasa agak sedikit menonjol aja. Jadi ya lebih enak masukin pouch, terus masukin tas sih. Di bagian atas ada logo Leperteknya, di depan ada satu lampu indikator, dan port tipe C-nya ada di belakang. Kalau kita shake nih, masih ada sih bunyi-bunyinya, dan beberapa kali saya cobain tuh, saya sambil ngecek di HP saya apakah dia tiba-tiba on sendiri terus kayak mau connect HP saya. Enggak kok, jadi dia earbuds-nya masih mati, cuman walaupun di shake ya kayak gini ada bunyinya. Tapi memang sih untuk si magnet di earbuds-nya ini dia tuh agak lemah. Ya kalau dibalik gini doang sih nggak apa-apa, tapi kalau agak dihentakkan sedikit dia bisa kelepas gitu dari magnetnya untuk si earbuds-nya. Jadi ya hati-hati aja ya pada saat lagi kebuka, jangan sampai kebalik sih sebaiknya. Oh ya, kalau untuk tutup case-nya sendiri udah ada penahannya ya, jadi dia nggak bisa gampang ketutup gitu, harus agak di-push sedikit baru dia bisa ketutup. Dan juga terbukanya lebar, saya nggak pernah ada masalah selama saya pakai ini untuk memasukkan atau mengeluarkan si earbuds-nya. Nah, kalau kita lihat di bagian dalam, yang pertama langsung notice ada lampu indikator di antara kedua earbuds-nya. Ini tuh lampu indikator untuk baterai di earbuds-nya. Dan juga ada satu multifunction button atau MFB-nya. Kalau untuk earbuds-nya sendiri, dia bertipe in-ear menggunakan tangkai. Tapi yang saya suka untuk nozzle-nya ini tuh dia nggak lurus ya, jadi dia tuh agak miring gitu. Dan itu berpengaruh banget untuk ke fittingnya. Nah, untuk di bagian touch sensornya dia ada logo Lepertek. Terus di bagian dalam ada magnet konektor dan indikator L dan R-nya. Oh ya, cuman untuk si nozzle-nya ini dia tuh oval ya, nggak bulat. Dan dari pengalaman saya beberapa kali, saya mau ganti untuk si ear tips-nya ini agak susah aja. Karena kalau ear tips-nya tuh kayak lebih yang bulat gitu, bukan yang oval.
Tapi ya tetap bisa kok, intinya kalian ganti ear tipsnya. Oh ya, untuk per earbudsnya juga dia ada 3 mikrofon, satu di bawah tangkai, satu di tengah-tengah, dan satu di bawah nozzle-nya. Kalau untuk berat per earbudsnya itu di 4,4 gram dan berat dengan case-nya itu total 54 gram. Dan serius, ketika dipakai ini nyaman banget. Ketika dipasang tuh langsung kayak plak gitu masuk aja. Apalagi dengan nozzle yang miring ini ya, jadi pas aja gitu, dia langsung duduk di telinga. Bahkan di antara beberapa Lepertech yang udah saya cobain ya, TWS-nya ini yang paling nyaman sih menurut saya. Saya pakai sampai berjam-jam tetap nyaman, saya nggak ada kerasa gatal atau kerasa yang kagok atau kayak gimana. Nggak, ini enak banget. Dan untuk passive noise cancellation-nya bisa dibilang cukup bagus juga ya, bahkan sebelum ANC-nya diaktifkan. Dan dia juga nahan di telinga ya, saya cobain geleng-geleng, lompat-lompat, dia masih stay di telinga saya dan nggak yang harus sampai saya benerin earbuds-nya. Terus juga kalau mau dipakai buat olahraga ya, misalkan nge-gym atau jogging gitu, dia udah IPX4 water resistant, jadi udah nahan percikan air atau keringat. Tapi tetap ya, tidak untuk olahraga yang ekstrim. Dan pastikan aja kalian pakai ear tips yang sesuai dengan ukuran telinga kalian. Oke, kalau untuk kontrolnya sendiri dia menggunakan touch sensor dan udah lengkap. Mau play, pause, next track, previous track, mengatur volume, naik ataupun turun, menerima atau mengakhiri atau menolak panggilan, mengakses voice assistant, udah bisa juga. Dan untuk mengganti modenya juga dari off ke ANC dan ke ambient soundnya. Dan untuk responsifnya sendiri saya ngerasain udah bagus ya, jadi ketika saya komen tuh dia langsung ikut aja gitu untuk komennya. Nah, kalau untuk sensitifnya sedikit berlebihan, jadi beberapa kali saya perbaikin earbuds itu nggak sengaja ke tap, ya dia langsung aktif. Oh ya, saya udah cobain juga sambil rebahan, untuk fitting juga masih kerasa nyaman, dan untuk touch sensornya nggak aktif kok kalau kena bantal misalkan. Tapi untuk kontrolnya nggak sampai di situ aja ya. Kalian bisa download aplikasi Pure Control ANC. Ya, dia aplikasinya namanya Pure Control ANC dan dia berbeda dibandingkan dengan Z3 dengan yang Z7. Kita lihat deh untuk di aplikasinya ini ada apa aja. Yang pasti pertama ada untuk baterai indikator ya, antara earbudsnya yang kiri dan yang kanan. Terus di sini ada keterangan gitu kalian sedang menggunakan LDX-nya atau equalizer apa, dan juga menggunakan mode apa. Nah, kita lihat lingkaran yang pertama ini ada LDX. Jadi ini salah satu fitur keunggulan dari Lepertech ya. Kalau kalian aktifkan, ini tuh yang membuat untuk soundstage-nya ini jadi kerasa lebih lega. Tapi ingat, ketika kalian aktifkan, kalian nggak bisa otak-atik equalizer atau untuk mengganti equalizernya. Dan kalau untuk EQ-nya sendiri udah disediakan beberapa preset, dan bahkan di bawahnya tuh ada informasi ya. Ini tuh preset yang lebih mengutamakan bass atau kayak gimana gitu. Dan juga kalian bisa custom sendiri ya untuk EQ-nya. Terus selanjutnya ada untuk mengganti modenya di antara ANC, ambient sound atau dimatiin ya tadi. Nah, terus di sini juga ada untuk mengaktifkan ketika kalian pause musik kalian di device kalian, itu dia akan otomatis masuk ke ambient sound. Dari pengalaman saya cobain memang sih dia langsung masuk ke ambient sound. Cuman tidak secepat itu ya, jadi ketika saya pause itu kira-kira butuh waktu 1 detik gitu baru dia masuk ke ambient sound. Tapi ketika saya play dia dengan cepat sih balik ke ANC mode-nya. Ya cukup membantu sih bisa dibilang ketika kalian sedang butuh mendengar cepat untuk sekitar kalian, tinggal di pause dia akan langsung aktif. Dan seperti yang saya bilang tadi ada untuk custom controlnya, tapi ada juga di sini save. Jadi sini mematikan untuk si one tap-nya ya. Jadi kalian nggak sengaja kena satu kali untuk si touch sensornya pun dia nggak akan aktif. Cuman kehilangan akses ke voice assistant aja sih. Terus ada Find My Earbuds, jadi ya kalian nggak akan takut kehilangan. Terus yang terakhir ada setting. Di sini kalian bisa untuk update firmware, dan bahkan pertama kali saya install aplikasinya dia langsung minta untuk update firmware. Dan juga di sini kalian bisa mengaktifkan auto power off. Jadi tidak dipakai berapa lama, misalkan untuk si TWS-nya dia akan otomatis mati sendiri. Dan kalian bisa atur kok untuk berapa lama waktunya. Oke, sekarang kita ke ANC-nya. Kalau Lepertech PurePlay Z5 ini menggunakan hybrid ANC. Dan ini adalah TWS pertama yang pakai ANC dari Lepertech. Jadi bisa dibilang kayak masih belajar juga kali ya untuk fitur ANC-nya. Nah, kalau dari pengalaman saya bisa dibilang sih cukup ya, ketika saya lagi pakai ke minimarket, ada suara kulkas yang banyak minuman gitu, dia cukup baik untuk ditahan, dan memang dia bilang lebih baik untuk menahan di low frequency. Sedangkan kalau untuk orang ngomong ya kadang-kadang masih ketahan, tapi lebih seringnya sih masuk. Terus pas saya lagi jalan pinggir jalan gitu, suara knalpot sih cukup bagus ya dia tahannya, tapi tetap ketika knalpot bising yang pastinya masih masuk ya, itu masih wajar sih. Dan juga kayak suara hujan gitu masih masuk, walaupun kalau hujannya harus yang deras banget ya. Kalau yang hanya sedikit sih ya paling kayak segitu doang dikit. Nah, kalau untuk ambient soundnya sendiri, saya udah cobain di Soundfree S20 dan juga Lepertech PurePlay Z7. Itu kerasa banget untuk suara yang masuk ke mikrofonnya itu dan terdengar oleh kita itu robotik banget. Nah, kalau untuk PurePlay Z5 ini masih sedikit robotik sih, jadi nggak yang senatural itu, tapi bisa dibilang sih lebih baik dibandingkan Z7 dan Soundfree S20. Nah, saya coba ini pakai sambil ngobrol sama orang gitu. Jadi saya cuma pause musiknya, dia masuk ke ambient sound, saya ngobrol sama orang. Masih enak kok, jadi suara orang masih terdengar dengan baik. Walaupun tetap ya untuk suara musiknya harus kalian ya
lebih baik di pause sih. Ketika saya coba sambil play musik di volume 30% aja, itu udah agak susah dengerin untuk suara-suara dari luar. Dan ngobrol saya sama teman saya jadi ya keganggu aja akhirnya. Intinya sih untuk ANC dan ambient soundnya bisa saya bilang sih cukup ya untuk pemakaian sehari-hari. Jadi misalkan kalian ya butuh untuk sekedar fokus di lingkungan yang tidak terlalu ramai, nggak yang terlalu ribut banget. Kalau misalkan kalian lagi di sebelah ada rumah lagi dibikin, misalkan ada bor, ada suara palu, ya tetap aja sih bakal keganggu. Tapi bisa saya bilang kalau kalian misalkan naik angkutan umum, masih cukup oke sih, bisa membantu kalian untuk menutup suara sekitar, walaupun jangan harap sampai benar-benar ketutup ya. Dan untuk ambient soundnya sendiri masih oke kok. Jadi ketika kalian butuh untuk ngobrol sama orang padahal sedang pakai TWS, kalian tinggal pause, dia akan langsung aktif dan bisa lancar ngobrolnya. Kita dengerin aja deh untuk ANC dan ambient sound testnya. Ambient on. Noise cancellation on. Off. Ambient on. Noise cancellation on. Off. Oke, untuk koneksinya sendiri menggunakan Bluetooth 5.2 dengan kodek SBC, AAC, aptX, dan aptX adaptif. Jika kalian buka si tutup case-nya, dia akan langsung masuk ke pairing mode dan kalian bisa pairing dengan device kalian. Kalau misalkan dia nggak masuk pairing mode pun, kalian tinggal tahan si MFB-nya sampai dia masuk ke pairing mode. Dan juga kalau kalian masukin si earbuds-nya, terus tutup si case-nya, dia akan langsung auto off. Oh ya, untuk pengguna Android yang ada aptX adaptifnya, dia biasanya langsung otomatis pakai kodek itu dan akan ada pertanyaan kalian mau pakai sampler rate yang berapa nih? 48 kHz atau 96 kHz. Dan saya sih dari selama saya pakai si TWS ini selalu di 96 kHz. Kalau untuk jarak saya cobainnya, saya tinggalin HP di kamar, saya tutup pintu, kehalang tembok beton, saya masih bisa jalan sampai 10 langkah gitu sih, baru dia mulai putus-putus gitu dan saya jalan 2-3 langkah lagi dia disconnect. Tapi itu ada halangan ya, kalau misalkan ruangan terbuka dia masih sampai kok untuk di 10 meter. Single sudah bisa mau kanan aja ataupun kiri aja, dan perpindahan dari mono ke stereonya atau cuma pakai satu terus jadi pakai dua itu cuma ada kayak suara power on, tapi tetap yang udah dipakai duluan suara musiknya tetap tidak berhenti, lanjut terus. Overall dalam koneksi sendiri saya nggak pernah nemu masalah ya, dia selalu stabil, setiap mau pairing juga dia oke, dia langsung bisa pairing dengan device saya. Terus juga untuk connect kembalinya cepat ya, jadi ketika saya buka Bluetooth HP saya nyala dia langsung nyamber. Nah kalau untuk latency sendiri saya selalu pakai kodek aptX adaptifnya, udah kerasa enak sih, udah tipis banget untuk delaynya dan nyaman untuk dipakai ya nonton YouTube atau buka-buka social network. Kalau untuk main game kita lihat dulu tesnya. Nah seperti yang kita lihat tadi untuk latency testnya, bisa saya bilang sih udah tipis untuk delaynya dan nyaman dipakai main game, bahkan di game PUBG sekalipun. Nah kalau untuk pengguna iPhone memang dia bakal pakai kodek AAC, setahu saya sih dia tetap yang cukup nyaman kok untuk dipakai main game. Oke, sekarang kita ke baterainya. Saya nggak nemu sih untuk berapa mAh di earbuds baterainya, cuman kalau di case kalau nggak salah ya itu ada 500 mAh. Nah kalau diklaimnya playtime untuk si earbudsnya ini di 7 jam dengan ANC mati, kalau nyala ANC-nya itu di 4 jam. Nah, pada saat saya tes, seperti saya bilang tadi, saya selalu pakai kodek aptX adaptif dengan sampler rate yang 96 kHz. Volumenya itu di 60%, ANC selalu menyala, dan LDX-nya juga menyala. Dan yang saya dapat sesuai dengan klaimnya, 4 jam. Nah, untuk yang ANC off-nya, itu kan diklaimnya 7 jam, saya nggak sempat ngetes, cuma saya ngetes 1 jam aja saya pakai dengan off kayak gimana nih. Dia hanya berkurang sekitar 10% aja. Jadi, kemungkinan besar masih sampai sih di 7 jam. Oh ya, total dengan case untuk baterainya itu ada 35 jam. Kalau untuk nge-charge si earbuds-nya itu cuma butuh waktu 1 jam aja. Dan kalau untuk nge-charge si case-nya, saya cobain pakai kabel itu di 1,5 jam. Oh ya, dia udah bisa wireless charging juga ya. Bahkan dibilangnya ada kayak fast charging gitu. Jadi dia dengan di-charge selama 15 menit itu dapat 2 jam playtime. Nah, kalau untuk mikrofonnya, dibilangnya sih dia sudah ada fitur CVC 8.0 atau Clear Voice Capture yang seharusnya sih lebih menghalangi suara kita dan lebih fokus ke suara kita. Kita cobain aja. Cek 123, 123. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Lepertech PurePlay Z5. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek 123, 123. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Lepertech PurePlay Z5 dalam keadaan ramai. Jadi kita pakai speaker suara latar bising dan ramai gitu. Kayak gimana ini? Apakah CVC-nya bekerja? Apakah suara saya lebih tertangkap lebih baik dan menghalangi suara sekitar? Atau justru udah ketutup?
Cek 1 2 3, 1 2 3. Nah, tadi kita lihat untuk hasil tes mikrofonnya. Bisa saya bilang sih cukup ya untuk pemakaian sehari-hari, bukan yang paling bagus juga, tapi udah enak kok, dalam arti pada saat suasana hening suara saya masih jelas terdengar walaupun kerasa kayak ada jaraknya. Tapi jaraknya juga nggak yang terlalu jauh ya. Dan juga nih, ketika lagi suasana rame gitu, CVC-nya bekerja kok. Jadi bisa saya bilang suara saya tuh jelas tertangkap walaupun suara latar ini tuh kayak berusaha masuk gitu, tapi masih kerasa kalau dia menahan. Nah, ini juga kan hanya recording ke HP aja. Saya udah cobain ke Bro Busem. Bahkan nih saya sempat Google Meeting pakai si Lepertech PurePlay Z5 ini. Saya nggak bilang-bilang tuh sama si Busem kalau saya pakai TWS ini gitu. Dan setelah beres saya bilang, Sem gimana nih untuk mic-nya? Saya pakai Z5 nih. Dia langsung, oh serius? Nggak nyangka, kirain pakai HP langsung mic-nya. Ya bisa dibilang sih untuk mikrofonnya untuk digunakan meeting atau melakukan panggilan sih udah oke. Udah jelas untuk suaranya ketangkap. Sekarang kita ke kualitas suaranya. Untuk Lepertech PurePlay Z5 ini menggunakan 6 mm driver dengan frekuensi respon 20 Hz sampai 20 kHz. Dan langsung kerasa untuk bassnya. Boom! Jadi bassnya langsung kerasa banget untuk dentumannya ya. Powernya itu keluar, dia langsung kayak boom gitu. Saya nggak bisa bilang dia yang dominan banget juga sih. Tapi tetap langsung kayak bass ini paling kerasa pertama gitu. Artikulasinya juga bagus dan dia juga kontrolnya bagus. Dia kerasa deep juga dan udah kerasa bulat juga. Dia nggak pecah untuk si bassnya. Bahkan di volume besar sekalipun. Dan juga untuk detail bisa saya bilang dia cukup baik. Nah buat sub bassnya juga masih kerasa kok untuk rumblingnya yang dia gitu. Dan dia nggak yang tipis ya. Dia bener-bener bisa keluar dengan powernya. Cuman nih kalau buat saya dengan yang karakternya suka balance itu, tetap sih kerasa ini untuk bassnya tuh agak berlebihan. Nah tapi kalau kata si Bro Alit yang emang suka bass, dia bilangnya sih enak, bassnya udah oke. Dan juga kalau untuk sebagian bassnya ini nggak bisa saya bilang udah kering ya, masih sedikit basah tapi tetap kok nyaman. Nah maksud saya kalau buat saya pribadi yang suka dengan karakter balance, kadang-kadang agak nggak suka nih dengan bassnya yang terlalu naik. Jadi saya sempat dengerin lagu Fleetwood Mac yang The Chain. Itu untuk vokalnya jadi kayak nggak bisa keluar aja gitu. Jadi kayak ada layer bassnya yang sedikit menghalangi. Tapi tetap ketika saya nyobain lagu-lagu akustik misalkan gitu, suara vokal itu bisa jelas terdengar. Jadi udah clear dengan detail yang mantap. Dan juga untuk instrumennya udah kerasa sih udah mantap. Jadi keluar aja gitu dan udah natural. Dan bahkan untuk mikro detailnya bisa saya bilang enak sih untuk si Lepertech PurePlay Z5 ini. Jadi dia tuh tetap berusaha untuk mengeluarkan tapi nggak mau yang sampai terlalu keluar juga untuk sampai mengganggu untuk di bagian mid-nya. Dan kalau untuk bagian treble sendiri bisa saya bilang sih oke ya, dia sparkling, udah kerasa sparkling tapi tidak yang terlalu extend. Terus dia udah kerasa agak lega juga ya, nggak yang ketahan gitu. Dan juga buat kalian yang pengen detail untuk di bagian treble-nya udah dapat juga kok untuk si Lepertech PurePlay Z5 ini. Dan juga ketika volume besar itu nggak kerasa nusuk. Cuman dari pengalaman saya dan juga saya tanya si Bro Alit, dia setuju juga kalau untuk di bagian treble-nya nggak ada yang terlalu spesial aja gitu ya, lebih sebatas kayak memang TWS di harganya segini ya udah. Jadi yang buat mengharapkan treble-nya itu harus bagus banget, harus detailnya bener-bener sampai mikro detail ketangkap semua, masih nggak segitunya sih. Tapi seperti saya bilang tadi tetap cukup kok. Untuk pemisahan instrumen sendiri juga bisa saya bilang dia bagus. Ketika saya dengerin lagunya Radiohead yang National Anthem di bagian akhir tuh kan pada masuk tuh, dia masih cukup rapih kok, dalam arti nggak terlalu yang tumpang tindih. Kalau untuk sound imaging udah akurat ya untuk jarak dan asal suara, pinpointnya udah enak. Dan kalau untuk soundstage nggak kerasa sempit ya, pastinya dia bukan TWS budget. Tapi tetap saya nggak bisa bilang yang kerasa lega banget. Dia kerasa luas tapi nggak yang lega aja gitu, nggak yang terlalu megah. Nah itu pengalaman saya tadi dengan aktif terus ya untuk si LDX-nya. Dan memang sih kalau kita bicara ada perbedaannya nggak ketika diaktifkan untuk si LDX ini? Ada sih, jadi suara tuh kerasa lebih keluar gitu. Dan kerasa sedikit lebih lega. Tapi tetap saya nggak bisa bilang yang megah banget untuk si soundstage-nya. Ya untuk di range harganya masih ada yang lebih baik lah bisa dibilang. Intinya untuk Lepertech PurePlay Z5 ini, buat kalian yang suka bass ini oke sih, ini enak banget untuk bassnya. Walaupun buat yang suka dengan karakter balance seperti saya lebih cenderung mematikan LDX agar saya bisa pakai equalizernya dan saya pasang di netral. Di sini kelihatan untuk si bass itu lebih turun dan suara vokal itu jadi lebih naik. Dan itu buat saya jadi lebih nyaman aja gitu, jadi lebih masuk untuk di berbagai genre. Tapi pastinya kalau untuk suara balik lagi ke selera kita masing-masing. Kita dengerin aja sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings. You have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to.
Oke, tadi kita udah dengerin untuk sound sample dari Lepertech PurePlay Z5 ini. Perlu saya ingatkan ya, tidak akan sama 100% hasilnya seperti kita langsung pakai TWS-nya. Nah, kesimpulannya untuk Lepertech PurePlay Z5 bisa saya bilang sih rekomen ya, dalam arti apalagi kalian nyari fitur, misalkan kalian pengen ada ANC-nya dan suara nggak harus yang paling bagus. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau untuk suara saya masih lebih suka untuk PurePlay Z7-nya sih sebenarnya. Tapi setidaknya kalau dibandingkan Z3 masih lebih bagus ini. Jadi bisa dibilang untuk Lepertech PurePlay Z5 ini, misalkan ada yang pengen TWS, kualitas suaranya mendekati seperti Lepertech Z7 gitu, tapi saya pengen ada ANC-nya. Nah, ini jawabannya. Lepertech Z5 ini udah oke dengan banyak fiturnya, dan juga equalizernya kalian masih bisa mainin kok untuk mendapatkan di genre-genre lain. Misalkan ya kalian nggak terlalu pengen bass doang gitu, masih oke kok, kalian bisa atur di aplikasinya. Dan juga untuk pilihan eartips-nya tadi ada beberapa macam kan, atau kalian punya eartips sendiri yang kalian lebih suka, silahkan. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa nih ikutan giveaway Bongkar Bro X CSI Zone. Ya siapa tahu ini buat kalian gitu kan, Lepertech PurePlay Z5, siapa yang nggak mau? Nah, kalau buat kalian yang masih ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar, mudah-mudahan masih kita bisa jawab satu persatu. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!